sekarang saya semakin menyadarin bahwa apapun, terutama tubuh saya ya gitu, saya mencintai tubuh saya gitu. Nah, dan sekarang semakin kesini semakin saya menyadari ketika saya sakit kepala atau lagi nggak enak badan, saya langsung diam dan sadar nafas. Tuh. 5 sampai 10 Hmm. menit, ya alhamdulillah. Setelah itu udah Hmm. seger lagi gitu. Hmm. Misalnya di dalam mobil penuh dengan kemacetan, di kan pusing juga ya Mas ya gitu. Saya sadar nafas Hmm. aja gitu deh. Wah, tiba-tiba nyampe aja dengan cepat, nggak ada macet lagi tuh Hmm. gitu. Nah, Bu Hema, bagaimana memaknai itu? Jadi dulu pada saat Bu Hema dalam proses penyembuhan, mengikuti panduan-panduan, Bu Hema kan mungkin juga belum begitu paham ya secara teoritis, ini apa sih gitu. Cuma karena Bu Hema percaya, kemudian menjalani itu dan kemudian sembuh gitu. Nah, setelah lengkap dengan penjelasannya, semakin sering membacanya, mendengar dari Bang El segala macam, sekarang apa yang Bu Hema pahami dari proses penyembuhan yang dulu pernah dijalani oleh Bu Hema? Versi Bu Hema nih, silahkan. Dari saya ya. Jadi apa namanya? Pertama, memang tubuh kita karena tubuh kita energi, ya sebaik-baiknya kita mengeluarkan energi yang baik-baik juga gitu. Dan kembali lagi hukum tarik menarik ya, dan akan kembali lagi kepada kita yang baik gitu. Nah, sekarang saya semakin menyadarin bahwa apapun, terutama tubuh saya ya gitu, saya mencintai tubuh saya gitu. Nah, dan sekarang semakin kesini semakin saya menyadari ketika saya sakit kepala atau lagi nggak enak badan, saya langsung diam dan sadar nafas. Itu self healing ya Mas ya gitu. 5 sampai 10 Hmm. menit, ya alhamdulillah. Setelah itu udah gitu saya Seger lagi ya. seger Hmm. lagi gitu. Hmm. Dan Oke. itu di mana saja gitu. Misalnya di dalam mobil penuh dengan kemacetan, di kan pusing juga ya Mas ya gitu. Saya sadar nafas Hmm. aja gitu deh. Wah, tiba-tiba nyampe aja dengan cepat, nggak ada macet lagi tuh Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Nah, Padahal di hal depan mata udah jelas ya, itu udah jelas deretan mobil di depan banget. itu buahnya kerapet dan nggak bisa lewat ya Bu ya. Betul, betul, betul. Tapi Saya tetap aja nyampainya bisa tepat waktu gitu. banget dan malah iya benar banget. eh, oh begini ya gitu. Saya ingat lagi kata Bang El, udah afirmasikan aja kamu pengen ke sana kemari gitu ya, atau kamu pengen sekedar makan apa gitu. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu ya udah saya tinggal, tapi saya tidak ini ya, tidak kayak semacam oh harus nyampe gitu, enggak. Jadi saya udah dengan penuh kesadaran, saya sadar nafas, ya Hmm. udah tuh, Oke. tiba-tiba. Artinya dilepas ya Bu ya, melepas ya, Betul. membiarkan masuk, artinya tidak melawan. Karena kalau kita maksudnya begini, ketika kita melawan keadaan, menolak keadaan, itu kan pasti ekspresinya berupa apa? Jengkel, emosi. Nah, Tetapi membiarkan situasi itu masuk dan kemudian juga sekaligus melepasnya keluar, itu ternyata malah keadaannya bisa berubah sendiri ya. betul ya. Oke. Benar-benar Mbak Hasan ya, itu kata-kata yang tepat adalah melepaskan ya, gitu, melepaskan. Jadi ya kayak contohnya juga ketika anak saya nggak enak badan, ya udah malam-malam gitu, ya udah nggak ada obat, nggak ada stok obat anak nggak ada, saya pijit anak saya sentuh, sembari saya sadar nafas, saya bayangkan gitu anak saya sehat lagi gitu. 10 menit kemudian anak saya langsung tidur gitu. Besoknya dia tidur lagi. Saya bilang, wow, bisa ya gitu ya. Ya sudah, saya diam gitu. Ada adik saya
ponakan saya, kakak ipar saya, sekarang keluarga saya jadi saya yang itu gitu. Jadi mereka Jadi yang tiap-tiap nyembuhin kalau ada apa-apa ya. iya betul Oke. datang ke saya Nah, gitu. ini dia. Si sakit menjadi atau bertransformasi menjadi sakti ya. Awalnya hanya menjadi penyembuh bagi diri sendiri, kemudian berkembang menjadi penyembuh bagi orang-orang di sekelilingnya. Oke. Nah, Anda yang saat ini tengah berjuang untuk memperoleh penyembuhan, tadi Anda sudah menyimak kesaksian dari Bu Hema ya, bahwa ketika Anda sedang dalam kondisi seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Tadi sudah dijelaskan. Boleh diputar ulang nanti ya. Nggak perlu saya ulangi lagi apa yang mesti dilakukan. Dan kalau di RSN yang sudah sering dibagikan di grup, di video, dimanapun di RSN ya, yang sudah disimak terus oleh keluarga besar RSN, memang itu pula panduan-panduan yang sudah kami berikan. Dan malam ini ada lagi satu orang yang sudah membuktikannya, dan Anda sudah dengar sendiri bagaimana proses penyembuhan itu dilakukan sesuai dengan panduan-panduan yang sudah kami buat. Oke, artinya ketika Anda membaca panduan itu bukan sekedar untayan kalimat manis ya, karena ketika dipraktekkan itu sudah terbukti. Oke, ya terima kasih Bu Hema ya. Nah, tadi Bu Hema juga malah langsung sudah menceritakan bagaimana beliau menjadi penyembuh ya. Satu hal lagi yang didapat Bu Hema setelah rajin sadar nafas itu adalah intuisinya menjadi semakin tajam, Bu. Nah, bisa diceritakan Bu, seperti apa sih intuisi yang tajam itu dan apa manfaat bagi Bu Hema dalam kehidupan sehari-hari? Ya, selain itu intuisi juga ya Mas ya, semakin tajam, kayak semacam apa ya, kayak sinyal internet. Nah, jadi sinyalnya itu semakin kuat gitu. Nah, contohnya misalnya hari ini saya tuh kayak kok males banget keluar gitu. Oh, ternyata ada tamu, siangnya ada tamu tak diundang datang gitu. Nah, tamu tak diundang bawa cuan atau karena tamu tak diundang itu kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia ya, tamu yang tidak datang tiba-tiba gitu loh. Karena nggak ngasih tahu duluan gitu. Ya nggak telepon dulu, ya tentunya. Syukur-syukur bawa cuan ya Bu ya. Iya benar. Oh ya. Ya. Nah terus di dalam saya juga ada beberapa bisnis, terus kayaknya enggak deh gitu. Ya udah, kalau saya pernah sekali ini ya menghiraukan ya intuisi itu. Ternyata itu benar gitu loh. Wah gitu. Ternyata dia itu menghiraukan. Sebentar Bu Hema. Menghiraukan itu maksudnya tidak mempedulikan ataukah mempedulikan? Tidak mempedulikan. Oke, mengabaikan ya. Yang mengabaikan gitu. Misalnya gini, wah ketemu si B gitu. B. Wah jangan, itu dia itu nggak berusaha untuk misalnya curang katakanlah gitu. Nah saya mengabaikan, nggak mungkin gitu ya kan, kata dia kan orangnya ramah baik segala macam. Dilala ketika saya terusin, oh dia melakukan kecurangan gitu. Oh iya ya. Nah dari sejak itu saya tidak mau lagi saya udah kapok lah. Jadi kapok apa Bu? Kapok mengabaikan intuisi. Iya mengabaikan intuisi saya gitu. Nah akhirnya teman-teman juga ya tidak tanpa disengaja juga ya gitu ya teman-teman, karena itu kan spontan ya Mas ya, apa yang saya sampaikan ketika kayak gini, Mas Aksan ngobrol dengan saya, oh Mas Aksan kayaknya Mas Aksan begini deh gitu, harus begini gitu. Oh ya gitu. Nah itu spontan gitu loh, saya tidak merekayasa dan tidak juga capable di bidangnya gitu. Nah yang seperti itu sekarang itu lebih banyak sekali gitu. Oke, jadi Bu Hema tiba-tiba tahu gitu ya, tiba-tiba merasa gitu.
betul betul kayak jadi Hmm. semacam penasehat lah. Saya nggak tahu ya apapun ya namanya ya gitu. Ya karena kan saya kan mengalir aja begitu tanpa ya saya harus Dan kotak-kotak. dan apakah itu kemudian bisa menyelesaikan masalah dari orang yang berkonsultasi sama Bu Hema? Dan dilalanya orang itu tercerahkan gitu ya menurut mereka ya gitu. Karena kalau menelpon itu sampai sejam gitu. Hmm. Ya Apa begitulah apa gitu. yang diobrolin Bu sampai sejam? Masalah Apa mereka ya? ya? Apa Ya Bu? masalah Masalah mereka biasanya apa Bu? Rumah tangga, rumah keuangan. tangga, ya Hmm. betul, keuangan gitu. Walaupun saya juga berproses untuk ekonomi ya gitu ya, Hmm. tentunya gitu. Nah, saya lebih banyak juga ke mereka menyarankan untuk tidak keputusasaan ya di dalam menjalani proses hidup, terutama bangkit lagi gitu dari keterpurukan gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, terutama pengalaman selama di RSN, saya bagikan juga ke mereka gitu bahwa eh, ayo, malah tidak sedikit juga saya ajarin, saya bagikan YouTube-nya RSN ke mereka untuk mereka, ayolah untuk minimal dengan berpikir dengan tenang itu ya dengan sadar nafas gitu. Ada beberapa juga yang belum saya rutinin ya. Ayo dong sadar napas, saya tuh ya menggiring aja gitu. Karena saya apa namanya untuk hal itu kan harus ada mentor ya yang untuk menggait bahwa apa namanya saya juga nggak mau sembarangan apa ya kayak membimbing mereka ya gitu. Jadi ya saya arahkan ke RSN yang lebih mumpuni lah gitu. Oke, ya mestinya tidak segitu juga ya Bu Hema ya, karena kan setiap orang kan menjadi tower energi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tetapi kalau prinsipnya RSN ini kan, kalau orang yang sudah matang di RSN itu kemudian juga mestinya menjadi tower, menjadi pencerah untuk orang di sekelilingnya gitu ya, sehingga semakin masif gitu, sehingga tidak hanya mengandalkan satu tower gitu. Biar spektrumnya semakin luas, Bu. Betul. Paling nggak mereka nonton secara ada kan di RSN kan banyak panduan ya, Mas ya, apalagi di YouTube channelnya. Jadi paling nggak mereka kenal bahwa kenapa saya harus sadar nafas gitu. Jadi bukan cuman sekedar apa kata saya gitu. Ada Ya juga betul. teorinya nanti yang mereka temukan di YouTube channel RSN gitu, Mas. Artinya sumber otentiknya mereka dapat gitu ya. Betul, ya, ya, ya. Apalagi mau menjalani ya Bu ya, sehingga mereka merasakan atau mengatakan sesuatu itu bukan hanya katanya gitu, tapi nyatanya gitu kan. Oke, Dan ya sangat banyak. inspiratif ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hema, yang selama ini mungkin bagi sebagian orang masih kesulitan untuk melakukan. Nah, sering pertanyaan yang kami terima adalah bagaimana mungkin dalam kondisi orang terpuruk karena kesehatannya, keuangannya, itu disuruh untuk membayangkan bahagia, membayangkan sehat gitu. Ya nggak Bu? Betul, Tetapi luar ya itu biasa. yang terjadi. Mereka yang bisa mempraktekkan itu, mereka berhasil keluar dari kubangan masalah mereka. Nah, ini perlu keterampilan untuk mengelola pikiran, mengelola perasaannya. Tadi Bang El sudah mengatakan bahwa pikiran itu hanya sebagai pemandu untuk terbentuknya rasa. Karena rasa itulah yang digetarkan, kemudian ditangkap oleh semesta dan menjadi kenyataan seperti yang kita harapkan.